Menteri Keuangan Sri Mulyani mantap menerapkan kenaikan PPN 1% menjadi 12% Januari 2025. Sri Mulyani bilang harus menjaga kesehatan APBN, terutama untuk membiayai program-program prioritas pemerintah. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan tadi penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Ketika kenaikan PPN jadi 12% pada Januari 2025 sudah bulat, konsumen harus siap dengan kenaikan harga barang. Apa respons Asosiasi Peritel Indonesia atau APRindo bahwa PPN naik saat daya beli kelas menengah sedang kedodoran? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Roy Nicholas Mande, penasehat APRindo sekaligus Chairman Affiliation Global Retail Association. Pagi Pak Roy, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum, semangat pagi. Waalaikumsalam, semangat pagi Pak. Pak, sebelum ke pertanyaan teknis, kami ingin memastikan, katakanlah kenaikan PPN tidak bisa ditawar. Artinya kan kenaikan harga barang ini akan ditanggung konsumen yang akan bayar. Benar demikian? Ya, jadi kembali lagi bahwa kami tentunya sangat berupaya memberi informasi publik maupun juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan kepada pemerintah dengan satu dasar alasan bahwa kita mau menjaga konsumsi masyarakat ya Indonesia, di mana konsumsi merupakan kontribusi utama dari produk domestik bruto kita, pertumbuhan ekonomi kita. Kita ketahui, kita memberi catatan bahwa naiknya memang kelihatannya cuma 1%, ya kelihatannya seperti itu. Tetapi perlu diketahui bahwa ini memang sudah undang-undang yang ditetapkan, Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang HPP. Tapi perlu diingatkan bahwa saat ini masyarakat ya sedang dalam kondisi yang lemah dalam hal konsumsinya. Deflasi 5 bulan yang kemarin itu melemahkan daya beli. Ya, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi secara agregat sudah diketahui turun ya dari biasa 5,1 ya sekarang menjadi 4,9, nggak pernah di bawah 5% dalam 2-3 tahun terakhir ini setelah COVID. Nah, tentunya ini perlu ada sense of crisis. Karena kenaikan 1% ini tidak hanya kepada produknya, ya bahkan sekarang beberapa produk sudah mulai naik sebelum PPN-nya naik, ya yang kami amati di gerai-gerai retail kami. Tapi justru pendukung daripada barang-barang produksi, karena barang produksi yang diproduksi oleh sektor hulu, pabrikan, manufaktur, tidak bisa jalan sendiri ke retail, ke gerai-gerai retail untuk dikonsumsi masyarakat. Dia harus lewat transportasi, logistik. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya PPN akan melekat juga kepada nilai logistik, ya akan menambah nilai transportasi, ya handling transportation-nya itu pasti akan naik. Kemudian juga sumber bahan baku, ya sumber bahan daripada produksi manufaktur, kita tahu bahwa selama deflasi ini kita punya PMI sudah turun 49,1, ya 49,2. Nah, ini menandakan memang terjadi juga pelemahan di manufaktur. Terjadi pelemahan di sektor hilir, terjadi pelemahan di sektor hulu. Nah, oleh karenanya kami senantiasa memberikan pandangan bahwa perlu ada sense of crisis dari pemerintah dalam melihat situasi gejolak, tidak hanya menaikkan 1% yang sekarang sudah diamanahkan, sudah disampaikan di Komisi 11 oleh Ibu Menteri Keuangan. Masih banyak cara, masih banyak jalan. Jangan sampai menaikkan 1%, alih-alih untuk mendapatkan ya pendapatan PPN kita 749 triliun. 1% berarti tahun depan diharapkan 75-80 triliun akan nambah pendapatan PPN-nya. Jangan sampai alih-alih nambah PPN, malah justru perlu keluar lagi bantalan-bantalan buat mendukung pertumbuhan ekonomi, buat mendukung konsumsi rumah tangga. Ya, nah ini kan
namanya boncos ya, namanya sama juga nggak berarti kenaikan 1%. Lebih baik ini dapat ditunda atau di delay dahulu. Jadi dari Aprindo menyebutkan bahwa lebih baik ini ditunda, dipertimbangkan terlebih dahulu, lebih kritis lagi pemerintah, jangan sampai hanya karena menaikkan 1% ini berdampak, ada efek domino terhadap banyak hal begitu ya. Tapi ini kalau saya ingin tanyakan lebih dalam lagi bagi peritel begitu ya, dampaknya apa sih dampak yang paling dirasakan bagi pengusaha retail terkait dengan adanya kenaikan harga barang akibat PPN ini? Ya sederhana saja, melihat dari deflasi yang kemarin ya ketika saat ini tentunya masih dapat diikuti, dapat dibaca, dapat diketahui bahwa pasti akan berdampak kepada produktivitas retail, produktivitas kami di sektor hilir yang menjadi gerbang untuk masyarakat belanja atau melakukan konsumsi, dan konsumsi ini buat mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, pasti kita akan tergerus ya. Kita pasti akan berkurang produktivitinya. Nah, berkurangnya produktivitas di sektor hilir tadi saya sudah kemukakan bahwa kondisinya bahwa akan terdampak juga sektor hulu. Ya. Sektor hulu produksi, mana produksi turun, PMI juga sudah jelas kita lihat itu turun, ya otomatis dampaknya ini akan memicu agregat secara agregat untuk ekonomi kita. Nah, retail kita sudah berusaha untuk efisien. Kita sudah berusaha untuk kolaborasi dengan produsen untuk menurunkan quantity atau menurunkan nilai isi daripada barang sehingga harga lebih terjangkau. Kemudian kita juga sudah atur bagaimana supaya promo, kolaborasi promo dan sebagainya kita lakukan. Tapi itu kan tidak mengangkat. Karena apa? Karena yang penting di sini adalah nilainya jangan naik. Karena kondisi masyarakat saat ini pendapatan dan lain sebagainya juga belum berubah. Ya, kondisi bahkan sekarang mid level turun, kemudian juga PHK ya sudah hampir 50.000 lebih. Ya, kemudian juga kondisi supply chain yang masih defisit ya. Kita masih ada kekurangan ketersediaan pangan. Yang pasti kalau ketersediaan pangan turun pasti harga naik di akhir tahun ini menjelang Natura. Nah, pada saat 1 Januari diberlakukan, maka kita sangat prihatin ya ketika pemerintah tidak memiliki sense of crisis untuk ini. Artinya memang dampaknya terhadap pengusaha retail ini terhadap produktivitas baik di hulu maupun juga hilir. Nah, tapi kalau saya ingin tahu bagaimana kondisi sebelum ada kenaikan PPN atau kondisi saat ini ketika daya beli kelas menengah disorot. Bagaimana kondisi retail? Seberapa besar tekanan yang dirasakan? Ya, saya ambil contoh misalnya sebelum deflasi ini ya basket size itu nilai pembelanjaan konsumen ke gerai-gerai retail. Ini juga tentunya terjadi di saudara-saudari kita di pasar rakyat, pasar tradisional, ya maupun juga commerce. Itu basket size-nya punya satu ukuran, ya. Saya ambil contoh, misalnya sebelum deflasi, yang berkunjung ke retail, misalnya kalau dia levelnya untuk minimarket, itu berkisar pembelanjaannya bisa sekitar 100 ribuan, misalnya 125.000 lah per kunjungan. Tapi sekarang sudah turun karena memang hanya membeli pas kebutuhan untuk makan saja atau minum saja. Ya sudah 40% turun ya, 40-50% turun dari nilai basket size-nya. Demikian juga ke supermarket. Ya biasa belanja sekitar 300, 400 sampai 500 ribu lah rata-rata. Sekarang sudah tinggal 100, 200 ribu hanya untuk beli beras, beli minyak goreng ya, dan juga gula untuk makan dan minumnya secukupnya. Ya tidak ada lagi yang namanya impulse buying untuk membeli yang lain-lainnya lagi. Ya. Kemudian juga di hypermarket juga seperti itu. Beberapa daerah bahkan di Jawa ini sudah titik nadir pertumbuhannya, sudah tidak ada positifnya. Ya hanya terbantu karena memang di luar Jawa ya masih ada sokongan secara agregat konsolidasi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kami sudah alami ya dari 6-7 bulan lalu ya, sepanjang deflasi kemarin. Ya, ini melihat faktor yang terdekat saja ya. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ya, dan itu tercatat di pertumbuhan ekonomi kita pasti turun karena konsumsinya turun. Nah, ini kan sesuatu hal yang bisa dilihat bisa diperhitungkan dengan mudah, dan ini tentunya perlu kecermatan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk alih-alih menaikkan 1% ini yang memang sudah amanah. Ya, kembali lagi, memang ini kami mengetahui sudah amanah, tetapi kan kenyataan ya kondisi saat ini tentunya pemerintah perlu tidak arogan ya. Bisa perpu ya yang untuk juga menunda sampai hasil kinerja kabinet yang baru dapat terlihat, dapat juga memberi benefit yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi, bagi konsumsi rumah tangga.
Jadi sangat bijak ketika ini dapat diundurkan atau didelay. Tetap diberlakukan pada saat sudah recovery, tetapi saat ini belum sesuai dengan waktunya atau dengan situasi kondisi masyarakat kita yang saat ini lebih banyak ke sektor informal bekerjanya. Ya, sektor informal berarti kan pendapatannya tidak formal, tidak resmi, tidak pasti, sehingga belanjanya juga tidak pasti. Ya, kemudian juga masyarakat yang ter-PHK, kemudian kondisi mid level yang turun. Ya, fenomena sekarang yang sedang tren itu adalah bagaimana judi online begitu meningkat dan sebagainya. Ya karena masyarakat butuh satu penghasilan, spekulasi jadinya masyarakat. Nah ini kan harus dibaca. Ya spekulasi mereka untuk dapatkan sesuatu yang limpah dari langit begitu ya. Padahal itu kenyataannya juga nggak terjadi. Tapi ini sesuatu cara untuk Baik. mereka bertahan, untuk tetap bisa melakukan konsumsi. Nah ini fenomena-fenomena ini penting untuk menjadi sense of crisis yang harus dirasakan atau juga diketahui oleh pemerintah. Baik, terakhir singkat saja Pak Roy, penegasan posisi Aprindo saat ini mendukung kenaikan PPN atau ingin kembali ditawar? Kami tentunya tidak mendukung karena kenyataannya, faktanya yang saat ini kita sudah ketahui, tadi saya sudah panjang lebar jelaskan. Jadi kondisinya kita berharap ini di-delay atau ditunda. Ya, pemerintah punya alat untuk melakukan perpu ketika ini memang sudah ditetapkan diratifikasi oleh wakil-wakil kita di DPR tahun 2021. Dengan suatu dalih atau alasan bahwa belum recovery saat ini ya. Situasi kondisi ya, pertumbuhan ekonomi turun, ya PMI turun, ya fenomenal polemik terjadi di mana-mana. Bahkan ini baru tadi pagi saya juga membuka berita akan ada aksi boykot untuk belanja. Ini kan sesuatu yang harus dibaca oleh pemerintah. Addressnya jelas bahwa untuk supaya tidak terjadi kenaikan. Tahun depan ada rencana kenaikan listrik, ke tahun depan ada kenaikan juga berbagai macam cukai pemanis, cukai gula, cukai plastik. Nah ini semua menambah beban, jadi kita berharap ini dapat ditangguhkan atau didelay sampai pada waktunya yang cocok dan relevan. Baik, Aprindo tidak mendukung kenaikan PPN, diharapkan ditunda, didelay terlebih dahulu sampai pada waktunya dikritisi lagi agar supaya tidak berdampak domino begitu, tidak hanya kepada pengusaha retail tapi juga kepada masyarakat luas. Terima kasih Bapak Roy Nicholas Mandey, penasihat Aprindo sekaligus Chairman Affiliation Global Retail Association. Sehat selalu Pak. Ya, selamat pagi.